Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wal waliyullah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila nabi almarhum Kyai Haji Gandum dan Masyhur bin Sastrono wa ila ruhil marhum Bapak Ustaz Triwanati Sudarmo bin Tarmokani wa ila ahli jami'ahul minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea. Desa Bener Dusun Simbarjaya, Allahumma ghfir lahum warhamhu wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah orang sadayana tiasa dikumpulkan dari Allah. Meskipun sempat libur selama 3 atau 4, lupa saya, karena memang berbagai kesibukan. Tapi tidak masalah. Yang penting kita masih diberikan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat itu yang walaupun ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, mari kita berdoa. Semoga senantiasa daerah kita, wilayah kita, sekitarnya, dan juga dimanapun berada, keluarga kita, diri kita, saudara kita, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala bahaya, diberikan kekuatan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan daerah yang betul dari batul waratul kufur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini orang sadayana tiasa ngarumpul hari ini. Tadi malam mohon maaf saya nggak bisa yasinan karena kondisi badan saya yang tidak fit, tidak bisa saya paksakan ke masjid, sehingga tadi malam saya nggak bisa ikut yasinan.
Nggak tahu tetap ada yasinan nggak? Pak, kita mulai lagi Jumat depan insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk ke dalam pasal ke-60 yang berjudul perbedaan antara orang yang lupa dengan orang yang tidak berakal menurut ukuran tauhidnya. Perbedaan antara orang yang lupa dengan orang yang tidak berakal menurut ukuran tauhidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'alu wal 'aqilu yanduru madza yaf'alu Allah bihi. Orang yang lupa akan tauhidnya bila pagi-pagi selalu berpikir apa yang akan ia kerjakan. Dan orang yang berakal, dia selalu berpikir apa yang bakal diperbuat Allah padanya pada hari itu. Beda, apa beda? Orang yang lupa akan tauhidnya selalu berpikir, ketika bangun tidur itu berpikir apa yang aku akan kerjakan. Tidak ingat Allahnya, sehingga dalam bangun tidurnya itu merasa dia bisa mengatur kehidupannya pada saat itu. Aku mau ini, mau itu, mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ. Tetapi orang yang berakal, orang yang makrifat pada Allah, ketika bangun tidur hatinya langsung nyambung Allah, dan dalam hatinya berkata, apa sih yang akan Allah perbuat untukku pada hari ini? Kita nggih, kalau yang pertama berpikir apa yang aku akan perbuat, yang kedua, golongan yang kedua, apa yang akan Allah perbuat untukku. Kebanyakan kita masih duduk di yang pertama, nggih. Nanti aku mau kondangan, nanti aku mau rewang, nanti aku mau ke sawah, nanti aku mau ke kebun, nanti aku mau ngorek, ya Allah. Pada saat berpikir itulah sejatinya kita lalai terhadap Allah, Sang Maha Pengatur. Coba sekali-kali diganti pada saat bangun tidur, hatimu ngomong, apa sih yang nanti akan Allah perbuat untukku? Kok nanti ujuk-ujuk suruh kondangan, ya kondangan. Ujuk-ujuk suruh ngorek, ya ngorek. Ujuk-ujuk suruh ke kebun, ya ke kebun. Sertailah niat di dalam dirimu pada saat itu. Aku niat ke kebun, aku niat ngoret, aku niat sinoman. Itu karena dipancarkan dari sifat kehendaki Allah. Sadari itu. Pertama kali bayangan yang terlintas di dalam hati setiap orang semestinya adalah ukuran tauhidnya. Jadi kalau untuk mengukur tauhidnya orang itu gampang. Ketika bangun tidur, sing diinget Allah atau selain Gusti Allah.
Kok bangun tidur jenengan bisa nyebut ya Allah, alhamdulillah. Stop markotop. Rata-rata bangun tidur ya langsung jegirat, ya, langsung nyekel pisau, mencit ayam, langsung nyekel beras, langsung nyekel kompor, ya. Langsung diingat. Tetapi bagi orang yang sudah sadar Allah, otomatis ketika bangun tidur itu yang muncul dalam hatinya yaitu hidupnya Gusti Allah. Baru disusul dengan kehendak-kehendak Allah. Kehendak mau nyuci beras, kehendak mau nyuci piring, kehendak mau ke masjid, kehendak mau mandi. Apapun itu munculnya niat dalam diri, itu wujud iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang yang lalai akan tauhidnya, selalu berpikir untuk dirinya, setiap hari pagi-pagi setelah bangun, dia selalu bertanya dalam hatinya, apa sih yang mesti saya kerjakan hari ini? Ciri lemahnya tauhid, ketika bangun tidur sudah kepikiran mau melakukan apa. Bagi orang yang sudah sadar Allah, bangun tidur pasti dalam hatinya nyebut Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita ketika bangun tidur berdoalah. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu berarti tanda bahwa Rasulullah bangun tidur pun sing diinget langsung Gusti. Bahkan mungkin berdoa pun kita lupa. Akan tetapi bagi orang yang berakal, yang tidak lupa akan tauhidnya dan tidak samar bahwa segala sesuatu itu ada di dalam khudhu' dan khadarnya Allah, maka di dalam hatinya selalu mencuat apakah yang akan Allah perbuat untuk diriku. Karena apa? Di dalam hatinya sudah tertanam iman terhadap khudhu' dan khodar. Segala apapun yang terjadi maupun yang akan terjadi, itu semua penguasaannya Allah. Maka tenangkanlah hatimu, tenangkan hatimu dari apa-apa yang belum terjadi. Tak ulangi, tenangkan hatimu dari apa-apa yang belum terjadi. Kebanyakan manusia muncul khawatir terhadap apa yang belum terjadi. Tenang. Maka kuncinya adalah ketenangan di dalam hati. Jika hati kita sudah tenang menghadap Allah, maka keluarga juga akan tenang. Harusnya ini sudah nggak ada lagi. Di dalam rumah tangga yang setiap hari pasea itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi suami yang adigang, adigung, adiguno terhadap istri, itu sudah nggak ada harusnya. Jika betul-betul hatinya tatmainul qulub, mendirikan sholat,
maka yang muncul adalah suami istri dalam keadaan hati yang tenang. Ibarat muncul goncangan sedikit pun itu hanya terjadi 3 detik. Kalau nggak 3 detik, 3 menit. Kalau nggak 3 menit, 30 menit. Kalau nggak 30 menit, 3 jam. Wes kebangetan 3 jam itu, Bu. Komok sampai 3 poe, hatinya terus dalam keadaan terguncang. Salaki jen awe ibukna diem-dieman lebih dari 3 jam sampai peting sampai isuk peting deui isuk deui. Ya Allah, itulah yang dinamakan neraka, Bu. Itulah yang dinamakan hakikat neraka adalah ketika di dalam hati kita masih bergejolak nafsu, egonya masih sangat tinggi. Maka tenangkan hatimu dengan zikir sadar yang hanya menghadap Allah. Ketika hatimu tenang, keluargamu tenang, tetanggamu juga tenang. Meskipun sing zikir jenengan, tetapi pancaran zikir jari jahati jenengan akan terpancar terhadap semesta. Kalau sudah tetangga tenang, daerah juga akan menjadi tenang. Kalau sudah daerah menjadi tenang, alam pun juga akan anteng. Paham nggih? Mau ketulung sing segera sadar, ayo dulurku wis bukan saatnya lagi untuk hati kemrengseng, pasea, ngago goreng, menjelekkan, bukan saatnya lagi. Ingat, Bu, kita sudah ditegur oleh Allah, diberikan peringatan tahap pertama oleh Allah yang wujudnya adalah pasukan virus COVID-19. Masih ingat zaman COVID-19? Nggih? Coba renungi pada saat COVID-19 itu, ada enggak makhluk baik manusia, jin, dokter atau orang yang sakti sekalipun yang bisa menolong? Ada enggak? Tidak ada, Bos. Mana yang katanya sakti, mana yang katanya hebat, menolong dirinya sendiri, ketakutan pakai masker. Coba renungi ini. COVID-19 itu membuktikan bahwa yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mendatangkan Allah, yang mencabutnya juga Gusti Allah. Maka hedulurku, ayo selepas COVID kesini hanya berimanlah kepada hidup. Hidup itu siapa? Ya Allah. Setelah COVID kesini, digelarlah ilmu dinul haq, ilmu tauhid. Bu, tak tanya, ilmu ini digelar sebelum apa sudah COVID? Sesudah COVID. Artinya apa? Gusti Allah masih memberikan kesempatan sing ngelingke itu wujude menungso. Tahap pertama diingatkan oleh virus. Sampun nggih. Nek urung sadar kebangetan. Tahap kedua diingatkan oleh menungso. Ya.
Kalau sampai benar-benar gak mau iman, nauzubillah, jangan sampai yang ketiga. Yang paling sulit adalah ketika Allah mendatangkan bala tentaranya yang wujud alam. Nauzubillah min dzalik. Maka dulurku di desa Bener, Simbar dan sekitarnya, ayo, saking sayangnya kulo sama panjenengan, tidak ada jalan lain kecuali hanya beriman kepada Gusti Allah. Lepaskan semua iman-imanmu terhadap selain Allah, lepas. Kalau pengen selamat, lepaskan itu. Kalau nggak mau selamat, silahkan. Semua bagaimana keputusan panjenengan dan juga takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi rumusnya, ketika hati jenengan anteng, keluarga pasti anteng. Keluarga anteng, daerah juga akan anteng. Keluarga anteng, tetangga anteng, daerah anteng, alam pun juga akan anteng. Karena apa? Seberkas cahaya yang dipancarkan akan menghilangkan kegelapan. Itu Bu, rumusnya. Ilmu ini sedang digelar secara masif, tidak hanya di sini, di daerah-daerah yang Allah tentukan, di luar sana secara merata semenjak Covid ke sini. Sebaiknya setiap muslim selalu mengamalkan doa, Allahumma inni asbaghtu la amliku li nafsi dzarra wala naf'an wala mautan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berada pada waktu pagi, aku tidak menguasai untuk diriku akan bahaya, manfaat, mati dan hidup, dan tidak pula kebangkitan dari kubur. Tuh, luar biasa doanya. Sesungguhnya aku berada pada waktu pagi, aku tidak menguasai untuk diriku akan bahaya, manfaat, mati dan hidup, dan tidak pula kebangkitan dari kubur. Artinya menungso iku tidak ada daya dan kekuatan. Yang ada cuman ngaku-ngaku. Kemudian dikatakan innama yastauhisul ubad wazuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillah fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhisu min syai'in. Sesungguhnya keresahan orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang zuhud dari segala sesuatu itu disebabkan karena kesamaran mereka dari Allah di dalam setiap sesuatu. Penyebabnya kita resah, khawatir, itu karena hati kita samar melihat Gusti Allah. Tidak cuma samar, bahkan buta mata hatinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud buta? Tidak bisa melihat di dalam kejadian apapun, di situ ada kuasane Gusti Allah. Orang zuhud ialah orang yang menghadap kepada Allah dengan jalan tawakal atau berserah diri.
Pun Bu, kalau sudah kayak gini kita bisanya cuman berserah diri, pasrah. Sing penting pasrahnya, hatinya sing tenang. Ya, gitu. Kedua golongan ini, baik orang zuhud maupun orang yang ahli ibadah, selalu menjauhkan diri dari pergaulan orang banyak, karena dianggap mereka ini selalu sebagai penghalang dan meresahkan di dalam usaha menuju kepada Allah. Kadang nggak usah heran ketika ada orang yang ingin menempuh jalan Allah, itu kadang sudah nggak ada Bu keinginan untuk berkumpul secara sia-sia, itu nggak ada, sudah nggak ada keinginan. Karena apa? Hatinya sudah ingin betul-betul fokus terhadap Gusti Allah. Sehingga orang-orang yang zuhud merasa tidak bisa khusyuk kalau menghadap kepadanya. Akan tetapi sekiranya mereka ini dapat menyaksikan Allah di dalam keramaian, maka itu lebih sempurna baginya. Ya. Meskipun kumpul, meskipun ngorek, meskipun rewang, meskipun keajaiban, hatinya selalu khusyuk terhadap Gusti Allah. Khusyuk. Khusyuk itu gini Bu, khusyuk itu gini, tidak ada selain aku Allah. Wes gitu tak. Meskipun mata zahir melihat budaya, melihat Bu Anang ya, dalam hatinya itu sudah bergelora, yang ada hanya aku Allah. Karena apa? Di dalam apapun, baik zat, sifat, asma maupun af'al, disitulah ada wujudnya Allah. Jadi yang ada itu ya hanya kesendirian. Yang ada itu hanya kesendirian, keesaan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya tidak akan ada keresahan bagi mereka dalam menghadapi segala sesuatu. Tenang baik, resah itu tidak ada. Bagaimana orang yang sudah pasrah terhadap Allah akan tidak dilindungi oleh Gusti Allah? Pasti akan dilindungi oleh Gusti Allah. Tetapi jika dia tidak berlindung kepada Allah, ini urusannya beda ya. Berarti sama aja nantang Gusti Allah. Makanya kami mengajak, ayo dulurku, berlindunglah hanya kepada Allah. Amaraka fi hadhihi dar bin nadhari fi mukawwanatihi wa sayaksifu laka fi tilkar di'an kamali dzatihi. Allah memerintahkanmu kepada dunia ini, kepadamu di dunia ini, agar berfikir di dalam semua yang telah dibuat oleh Allah. Berfikir itu artinya memperhatikan. Tugas kita itu minimal itu memperhatikan dan menyaksikan.
menyaksikan. Makanya kita itu diwajibkan syahadat asyhadu alla ilaha karena kita bisanya cuman aku menyaksikan diriku pengajian, aku menyaksikan diriku garuk-garuk lah gitu loh. Minimal tuh gitu. Ya. Aku menyaksikan diriku digerakkan oleh Allah untuk ke sawah. Disitulah letak persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak Allah akan membuka kepadamu di akhirat mengenai kesempurnaan zatnya. Kalau sudah engkau istiqomah mengamalkan penyaksian, maka Allah akan membukakan kesempurnaan zat Allah. Cara gampangane Allah itu jengleh. Nyawa jengleh Ibu. Enggak. Jengleh itu nyata. Ya. Nyata itu tidak samar. Selama ini kan kita samar-samar. Sing disembah siapa? Ya. Yang disebut siapa? Tidak ngerti. Bingung. Maka Allah memerintahkan kepada semua hambanya agar selalu berpikir, merenungkan semua yang telah diciptakan. Artinya Bu, terhadap semua ciptaan Allah, temui di situ ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al perbuatannya Gusti Allah. Qulinduru ma fis samawati wal ard. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ibu-ibu perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau secara syariat ya langit bumi ini, secara hakikat langit itu batin, bumi itu jasmaniah kita. Perhatikanlah laku zahir kita, itulah bumi. Dan perhatikanlah kondisi batiniah kita, itulah hakikat langit. Sudahkah sesuai antara batin dengan lakumu? Nggih? Katanya beriman kepada Allah, lakunya masih jauh dari perilakune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bu, nek jenengan sudah betul-betul bertuhan Allah, ya perhatikanlah bumimu, tutur katamu, tingkah lakumu, nggih? Enggak tuman, enggak pernah orang yang bertuhan Allah itu merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa sudah enggak ada lagi. Karena apa? Sudah seimbang antara langit dan bumi di dalam dirinya. Makanya syukuri apa-apa yang Allah berikan. Di situ Bu letaknya. Maka hakikat sedekah bumi itu jangan hanya melihat bumi alam semesta ini. Hatimu harus tarik ke dalam dirimu. Bumi yang sejati adalah jasad. Nggih. Langit sing sejati, Bopo angkoso itu adalah batin. Ibu pertiwi itu adalah jasmaniah kita. Jaga betul kedua ini.
Nggih? Jaga betul keseimbangan kedua ini. Jangan sampai zahir terkotori, batin juga terkotori. Jangan sampai bumi zahir terusak, langit batin terusak. Bahaya. Makanya adanya sedekah bumi itu untuk mengingat laku zahir dan batin kita agar seimbang di hadapan Gusti Allah. Secara syariatnya kita bersyukur sudah diberikan nikmat berupa buah-buahan, berupa hasil panen, kita diberikan numpang hidup di bumi. Gitulah secara syariatnya Bu nggih. Itu bagus itu. Alhamdulillah. Makanya jangan mudah menyalahkan. Lihatlah hakikatnya. Kalau orang yang sudah paham hakikat, tidak akan mudah menyalahkan. Mengapa sih orang masih mudah menyalahkan? Karena dia tidak melihat Allahnya. Apa yang paling benar? Itu apa itu? Tidak diajarkan Rasulullah. Kata siapa nggak diajarkan Rasulullah? Bukankah Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk bersyukur? Betul nggih? Iya. Makanya ambillah hakikatnya, tidak cuma syariatnya, sehingga hatimu akan lebih bijak. Pun itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Ya. Sebenarnya saya masih nggak enak badan ini, tapi nggak tahu kok saya gandang banget ini ya, nggak tahu ya. Karena memang temanya ini menarik ya. Mugi kita sedaya kurang sadaya diberi hati yang tenang, yang tenang, diberikan hati yang selalu sadar, selalu ingat Allah, selalu melihat Allahnya, dan juga keluarga kita, anak keluarga kita, daerah kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan daerah yang batun thayyibatun wa rabbul ghafur, dijauhkan dari mara bahaya, diselamatkan dari bahaya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.